Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal kebijakan atau ketentuan dari lab syariah berkenaan dengan PKN atau praktik kerja nyata atau lazim kita sebut sebagai magang. Karena banyak sekali teman-teman yang bertanya berkaitan dengan magang. Karena magang yang kita sampaikan kemarin itu di pembekalan itu merupakan salah satu terobosan kita di lab syariah untuk meminimalisir menumpuknya beberapa laporan-laporan yang nantinya itu tidak menjadi sesuatu yang memiliki benefit buat teman-teman. Salah satunya adalah laporan penelitian. Nah, nanti akan saya sampaikan. Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan di pembekalan, magang diikuti oleh angkatan kawan-kawan 2018 dan yang masih belum melaksanakan magang pada angkatan sebelumnya. Ini jelas. Kemudian seluruhnya ini sudah saya sampaikan. Lalu pada hal yaitu tentang pelaporan dan lain sebagainya, penugasan dan lain sebagainya, masih banyak yang menanyakan. Jadi kita ada yang namanya rencana kegiatan dan juga hasil kegiatan, baik individu atau kelompok. Silakan merujuk ke buku panduan. Hanya di sini yang berbeda adalah laporan naratif yang dulunya adalah laporan penelitian atau rencana penelitian. Jadi kalau teman-teman melihat, di sini saya jelaskan ya. Jadi laporan kegiatan itu harus dikerjakan oleh individu ataupun kelompok. Nah, laporan kegiatan atau hasil kegiatan tadi itu dilampirkan di dalamnya logbook yang berisi kegiatan harian kawan-kawan. Kalau misalkan hard, berarti teman-teman akan ngeprint seluruh logbook dari hari pertama sampai hari terakhir 30 hari kerja. Tapi nyatanya teman-teman pada saat magang ini kan nggak sampai 30 hari kerja, tapi ada juga yang 30 hari kerja. Nah, laporan kegiatan tadi dilampirkan logbook. Kalau misalkan laporannya secara online berarti soft. Nanti di laporan kegiatan itu dilampirkan di dalamnya scanan atau scan hasil dari logbook kalian. Seperti itu. Itu untuk laporan kegiatan. Lalu untuk laporan penelitian seperti apa? Laporan penelitian, kalian kalau melihat di buku panduan memang ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Nah, itu kita hapuskan karena kita belum mengganti buku panduannya. Nanti kalian fokuskan gini aja. Jadi ada cover laporan naratif ya, yang dulunya adalah laporan penelitian. Laporan naratif, terus kemudian lembar pengesahan seperti biasa. Lalu selanjutnya adalah isi dari 5W1H atau laporan naratif yang berbentuk artikel. Kalian wajib membuat artikel yang termuat di media massa nantinya. Dari hasil PKN itu minimal 700 sampai 1000 kata yang menjawab 5W1H. 5W1H itu apa saja? Ya what, apa yang kalian kerjakan, terus kemudian when, kapan, terus kemudian bagaimana, lalu siapa saja yang terlibat di dalamnya. Nah, itu sudah lazim kalian tahu di artikel 5W1H itu. Hanya beberapa dosen pendamping mungkin menginginkan hal yang lain. Misalkan ada yang meminta untuk menuliskan kasus dulu atau studi kasus atau posisi kasus dulu, kemudian dianalisis, itu boleh. Nah, sedangkan kalau misalkan dari saya sendiri, misalkan seperti ini contohnya. Jadi si A magang di PA kota B. Terus kemudian laporan naratifnya adalah berupa silakan dianalisis misalkan dari tahun 2010 hingga 2020 permasalahan dispensasi nikah itu cenderung menurun. Ini kenapa? Nah, itu bisa menjadi laporan naratif. Jadi nanti di sana silakan disampaikan hasil temuan kalian berkaitan dengan kasus atau permasalahan yang kalian temukan.
Bukan lagi kalian menceritakan di MAW 1H terkait dengan proses magang, karena itu sudah ada di laporan kegiatan atau di hasil kegiatan. Nah, kemudian setelah itu kalian sampaikan ke dosen DPL untuk dicek beserta laporan kegiatan tadi itu atau laporan pelaksanaan PKN kalian itu, lalu dicek dengan logbook dan lain sebagainya, kemudian ujian magang. Nah, itu yang banyak ditanyakan oleh kawan-kawan sekalian berkaitan dengan bagaimana penugasan magang, bagaimana logbook, bagaimana laporan kegiatan itu. Jadi ada dua, laporan kegiatan dan juga laporan penelitian. Laporan kegiatan itu dikerjakan individu atau kelompok. Silakan mengacu pada buku panduan. Hanya saja ditambahi apa? Ditambahi logbook. Yang nomor 3 ini, pengisian logbook harian. Silakan kalian membuat catatan harian selama magang itu, kemudian nanti dilampirkan. Kalau online berarti nanti di scan, kemudian dilampirkan di laporan kegiatan di bagian akhir. Kalau misalkan hard atau mau dicetak, silakan dicetak kertasnya, terus kemudian diisi logbooknya, kemudian ditandatangani atau diparaf, nanti dilampirkan di laporan kegiatan kalian. Yang kedua, laporan penelitian yang kita ganti sekarang menjadi laporan naratif yang berkaitan dengan temuan yang kalian temukan di tempat magang. Seperti itu. Oke, itu saja tutorial singkat mengenai magang kita. Nanti akan ada ujian magang yang nanti ada informasi selanjutnya dari lab seperti apa ujian magangnya. Seperti itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.